Masa proses penghitungan sedang berlangsung dan Partai Nasdem sendiri kan di luar sana berdasarkan informasi mengalami kenaikan jumlah kursi dan jumlah suara, Pak. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih pada teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini. Pertama ingin kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang sudah mempercayakan kepada kami Partai Nasdem. Alhamdulillah kenaikan suara cukup signifikan. Ini tidak terlepas dari kerja keras kader, kemudian efek ekor jas ya dari Pilpres. Gambaran kita insya Allah terisi di dapil 2, dapil 3, kemudian dapil 4. Suara kita naik hampir 200% lebih. 200% dari berapa, Pak? Dari kursi kemarin ya, kalau kemarin 1 kursi, kita kembali ke 3 kursi. Seperti itu Pak Ipai. Berarti dapil mana aja? 2, 3, 4. Atas nama? Dapil 2 insya Allah ini di samping saya ada Pak Dewi, itu di angka 3.000 lebih ya. Kemudian dapil 3 itu Bapak Ketua Pak Haji Jatan Sulaiman, kemudian dapil 4 Bu Haji Desi di nomor 1. Nah, untuk Bu Dewi ini perjuangan kemarin gimana, Bu? Alhamdulillah perjuangannya sangat berat. Perjuangan sangat berat dan alhamdulillah Nasdem di dapil 2 yang tadinya tidak ada kursi di 2024 ini bisa menghasilkan kursi di legislatif. Itu semua kerjasama antara caleg-caleg yang lain juga. Tanpa ada suara dari caleg yang lain mungkin tidak bisa mendapatkan kursi di dapil 2. Suara pribadi berapa, Pak? Suara pribadi alhamdulillah 3.200 lebih. Jadi total suara partai untuk dapil 2 sendiri berapa? 10.000 lebih. 10.000. 1.400-an. Kemudian Pak Sekda ini kembali soal untuk paslon 01, Pak, di Kuningan sendiri, ini kan sebagai motor dari para pengusung, Pak, gimana, Pak? Ya, kami atas nama institusi partai mengucapkan terima kasih tadi kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, kepada para relawan ya. Dan alhamdulillah ini efek ke Nasdem sebagai partai pengusung itu cukup lumayan lah ya. Ini terbukti bagaimana masyarakat mempercayakan pilihannya kepada Partai Nasdem. Harapannya sih kita di 2 dapil ya, di dapil 5 dan dapil 1 itu bisa naik juga ya. Dari sisi perolehan suara enggak naik, cuman dari sisi perolehan kursi kita belum bisa beruntung lah, kurang suara lah gitu ya. Bukan tidak menang, kurang suara gitu. Pak, ini kan 3 kursi, Pak, jauh untuk menjadi satu fraksi, Pak. Ada upaya lain, Pak, atau memang masih gimana, Pak? Kami masih konsentrasi di tabulasi suara, kami sedang menghitung dulu konsen. Tapi insya Allah kita juga sedang melihat fraksi mana saja yang memang sedang kita jajaki ya. Ada beberapa infonya, ada beberapa partai yang tidak mencukupi satu fraksi. Insya Allah pasca tabulasi di kabupaten kita akan membangun komunikasi politik. Tentu ini berdasarkan hasil rapat internal. Ada info dengan PAN, dengan Demokrat ya yang kurang satu fraksi. Tapi kan ini masih mengejar suara terakhir nih, di suara terakhir ini. Demokrat sudah ada info dari 3 jadi 4, PAN juga seperti itu. Mungkin nanti pasca pleno di tingkat kabupaten kita insya Allah langsung bangun komunikasi politik untuk membangun satu fraksi itu. Artinya juga mempersiapkan untuk kebutuhan pilkada juga, Pak, atau gimana? Ke pilkada kita insya Allah ya, andai kata kader terbaik kita memang diminta oleh masyarakat untuk maju, tentu insya Allah kita akan persiapkan. Kita berencana menyiapkan paling kakak ketua lah ya, yang akan kita persiapkan. Tapi kita juga lebih concern ke pilek dulu nih, karena kita alhamdulillah bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat di 2014. Dulu kan 3 kursi nih terisi dari dapil 1, sekarang dapil 1 kosong, pindah ke dapil 2 nih pecah telur gitu. Nah dapil 5 kemarin kita berharap besar karena di situ ada Pak Dimas ya. Cuma karena cukup lumayan di dapil 5 ini kontestasinya dari 6 kursi ini
peserta kontestasinya kan sama dengan dapil lain, sementara kuota kursinya cuma 6. Ya kami tadi bukan kalah, kurang suara gitu. Kurang suara. Iya. Jadi secara keseluruhan sih memang peningkatan suara bagus ya. Ada peningkatan bagus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada masyarakat. Karena ini animonya kita lihat bagus lah ya ke Nasdem. Memang tadi ketika kita berkompetisi dengan partai lain itu kita belum cukup ya suara. Alhamdulillah ini di dapil 2 cukup menggembirakan ya, karena dapil 2 ini sama-sama kita tahu bahwa ada 8 kecamatan, di situ cukup main gemuk, ada 90 desa. Kak Dewi bisa ya alhamdulillah lah ya dengan 12 caleg lain bisa meraih simpati masyarakat. Pak, mengenai pelaksanaan pemilu kemarin kan banyak dugaan pelanggaran Pak. Sikap Nasdem sendiri Pak, apakah sedang melakukan kecurangan ataupun apa untuk melakukan pelaporan? Tim advokasi dari kami sudah menghimpun beberapa alat bukti yang memang ini nanti persikapannya ada di tim advokasi, kemudian di Bapilu akan seperti apa. Yang jelas kami juga dapat masukan dari dapil 2 ya, Pak Dewi cukup lumayan banyak yang memang belum kita publish. Seandainya memang ini kita butuhkan pada saat nanti beracara, insya Allah nanti kita sampaikan juga ke masyarakat. Total berapa Pak yang diketahui ataupun yang diakumulasi pelanggaran terjadi di Pilpres Pak? Di Pilpres atau di Pileg? Ya, keduanya Pak. Di dua-duanya masih menjadi konsumsi internal ya, masih kita bicarakan karena memang ini juga kita minta masukan dari kader, apakah pelanggaran ini ditimbang dulu nih, apa masuk pidana pemilu atau pelanggaran kode etik atau apalah. Ini insya Allah nanti tim advokasi yang akan menyampaikan. Bu Dewi, untuk ke depan ini kan sudah diklaim menang nih Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya ke depannya saya bisa menjadi amanah besar. Ini kan di dapil 2 kan 8 kecamatannya. 8 kecamatan. Kemarin ngomong-ngomong garapan berapa desa Bu? Atau keseluruhan? Tidak. Saya hanya menggarap sekitar 30 desa. 30 desa. Suara terbanyak dari desa mana? Suara terbanyak Ibu Dewi sendiri. pasti desa sendiri. Oh, desa sendiri. Hingga sana ya Bu. Tiga sana. Hingga sana. Siap berapa ribu? Bu? Satu ribu lebih. Karena desa-desa sana juga Kecil. kecil Pilih. pilihnya. Siap berkolaborasi dengan Abdesi. Nah, Ibu Dewi kan putri dari Ketua Abdesi Kuningan juga nih. Ya, kebetulan ketua Abdesi ibu saya. Mudah-mudahan dengan ibu saya menjadi ketua Abdesi, saya menjadi seorang legislatif, kelak bisa lebih memajukan untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan. Seperti itu. Mungkin saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada tim inti saya dan tim ses desa yang selama ini sudah berjuang untuk saya bersama-sama saya dan masyarakat juga yang sudah mendukung saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh masyarakat nanti untuk kemajuan masyarakat juga. Sekali lagi Bu, ini kan belum ada exposure dari KPU-nya. Tapi yakin, optimis Ibu dengan nilai perolehan suara baik tambahan partai atau dari suara sendiri, Ibu yakin lebih. Secara BPP sih udah ya Pak. Ya. Gimana? Ya insya Allah kita juga semua seorang caleg itu pasti menghitung dan punya pegangan gitu sendiri, semua bukan hanya saya saja, pasti di semua partai juga sama seperti itu. C1 mungkin kan? C1 saya kebetulan kemarin saya menyiapkan saksi dalam, ada berapa ratus saksi yang saya siapkan dan saya memegang form C1 itu.